Three, two, one. Perkenalkan, nama saya Bambang Arianto sebagai Ketua dari Observasi Sekolah Dasar. Perkenalkan nama anggota. Hayatun Nisa, Maya Kamila, Dina Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Indah Saputri sebagai perwakilan kelompok 3 mata kuliah perkembangan peserta didik. Di sini kami memilih lokasi wawancara di SDN SN Sungai Miai 5. Untuk perkenalkan dirinya, ini akan meminta kemudian seri wawancara hari ini mengenai perkembangan peserta didik di kelas. Yang pertama, apakah ada siswa yang mengalami kesulitan belajar di dalam kelas? Iya, kami kan di dalam sekolah kami ini kan ada anak yang berkebutuhan khusus. Jadi mungkin yang mengalami kesulitan ya itu tadi berkebutuhan khusus itu, tapi meskipun mengalami kesulitan itu bagi dalam segi kenalan ya, umpamanya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan panjang mungkin perlu didampingi oleh gurunya dulu, artinya dibacakan dulu baru bisa dipahami anak. Jadi ada beberapa yang perlu didampingi. Nah, kemudian ada juga anak yang terkendala dari segi pendengaran, ada juga, jadi itu perlu didampingi oleh guru. Nah, jadi di sini anak-anak yang baru berkebutuhan khusus itu semuanya didampingi oleh guru damping ya. Jadi insya Allah anak-anak itu ikut belajar meskipun ya itu tadi kekurangannya mungkin dari segi untuk analisis beberapa pertanyaan perlu harus ada guru yang mengarahkan lagi. Ada lagi? Jadi, bagaimana cara mengatasi permasalahan dalam kelas tersebut yang mengenai anak berkebutuhan khusus? Kalau anak yang berkebutuhan khusus itu yaitu mungkin dalam segi pembelajarannya lebih disederhanakan. Yang tadinya mungkin anak yang reguler ini banyak materinya, mungkin ini lebih disederhanakan sesuai kebutuhan anak. Anaknya lebih suka dengan gambar-gambar yang kita ingin menjelaskan dengan berbagai macam deskripsi tulisan-tulisan. Anak itu kita sesuaikan karakternya. Oh ini anaknya lebih memahami kalau dalam bentuk gambar, maka guru dampingnya itu membuat gambar dari materi-materi itu, baru dilakukan beberapa pertanyaan sesuai dengan materi yang disampaikan wali kelas. Jadi lebih disederhanakan lah, sesuai kebutuhan itu. Apakah ada siswa yang tertinggal kemampuannya dalam bidang akademik? Kalau dari bidang akademik ya ada, tapi meskipun tertinggal mungkin lebih diarahkan lagi, ada yang membimbingnya supaya semuanya bisa ikut. Apalagi kalau anak-anak yang berkebutuhan khusus itu semuanya sudah diarahkan juga bagaimana latihan-latihan khusus untuk anak-anak ini dilatih di luar jam pelajaran, ada juga. Kemudian dari segi anak-anak yang lainnya artinya disamakan aja, cuma masing-masing ada yang melatihnya. Bagaimana cara belajar yang disukai siswa di kelas? Nah, anak di sekolah itu di kelas ulun lah. Nah, kebanyakan lebih suka anak itu bermain sambil kayak game-game kayak itu. Nah, jadi kalau umpamanya berhasil diberi hadiah. Nah, jadi umpamanya soal-soal itu kita mungkin buatkan di dalam kertas, kemudian kita simpan di dalam suatu tempat media yang dibuatkan kantong-kantong. Kemudian anak itu kita bermain dalam kelas, mungkin bisa menggunakan nyanyian di mana berhenti nyanyian itu yang menjawab. Nah, kemudian ditunjukkan nomor berapa, sekian nomor sekian, maju ke depan mengambil soal-soal yang sesuai nomor urut yang sudah disiapkan itu, media yang sudah disiapkan. Nah, kalau anak itu berhasil nantinya berapa didapatnya, umpamanya bintangnya ada berapa, nantinya dapat reward atau hadiah. Nah, itu paling disukai anak-anak tuh. Apakah ada siswa yang mengalami kesulitan dalam bersosialisasi di kelas? Iya ada. Ada anak-anak salah satunya besok ada susah untuk kadang diam aja, kadang mau terlalu diganggu dan kawannya, ada juga seperti itu. Tapi kan anaknya itu anak yang berkebutuhan khusus. Nah, ada yang biasa kadang dengan kawan-kawannya aja, kadang ada mau berkawan, ada juga yang lebih suka berkawan dengan anak yang ada juga yang sama yang perempuan, kadang mau beranu, tapi itu sudah diberi arahan juga bahwa kita di sini sama-sama. Jadi alhamdulillah anak-anak itu kawah aja, yang penting kita arahkan dulu. Cara mengatasinya anak yang kesulitan dalam bersosialisasi? Ya dengan kita berikan bimbingan, arahan, nasihat bahwa
Nah, meskipun di sini semuanya bersaudara. Nah, terkadang kan ada anak-anak yang beda, kadang mau berkawan dengan itu. Nah, tapi kita selalu beri nasihat. Hanya anak itu terbiasa, hanya bisa bergaul. Kadang diam, tidur aja duduk, kadang mau bergabung-gabung itu ada juga. Tapi kita selalu memberikan arahan mungkin dengan pegangan tangannya. Itu kan kita tanya orang tuanya, anaknya ini biasanya kalau kayak seperti itu apa yang dilakukan? Seorang tua yang lain bisa dipegang tangannya bu, beri insya Allah mau mendengar itu. Yang terkadang kita pegang tangannya dulu, lalu kita beri arahan seperti ini. Nah kalau mamanya pada saat bermain, boleh berkawan dengan temannya. Kadang emosinya itu kurang dikendalikan, sedang dia belum stabil. Jadi kadang biasa ada kawannya sedikit aja sudah marah kayak itu. Nah itu jadi terkadang kita memberi nasihat sambil menanyakan orang tuanya seperti apa biasa untuk permasalahan anaknya ini. Kan di rumah pasti orang tuanya tahu. Akhirnya kita biasakan juga di sekolah. Ada siswa ulung tapi alhamdulillah sudah bisa juga berinteraksi dengan temannya. Bagaimana peran guru ketika tiba-tiba berperan sebagai bimbingan konseling? Apa tadi? Bagaimana peran guru kelas ketika tiba-tiba berperan sebagai bimbingan konseling? Iya. Sebagai penasehat. Iya, artinya memang kita saling mengarahkan itu anak-anak. Jadi bukan dituju kepada satu orang aja, tapi semuanya kita libatkan. Jadi setiap dalam pembelajaran itu kita saling menyelipkan beberapa nasihat-nasihat kepada anak-anak supaya anak itu tidak saling membanding-bandingkan kawannya, bahwa di dalam kelas ini memang kita ada anak yang berkebutuhan khusus, ada yang anaknya normal. Kita selalu samakan semuanya, tidak dibedakan tempatnya, jadi semuanya bisa berbaur. Jadi anak-anak yang lain itu sudah memahami bahwa ini kawan ulun nih ada yang ke ini mungkin lebih istimewa dibandingkan, tapi tidak dibedakan tuh, tidak mengejek kawannya, karena kita saling mengarahkan. Setiap belajar itu selalu kita siapkan pesan-pesan moral supaya anak itu bisa menghargai juga kawannya di dalam kelas itu. Meskipun ya mungkin dalam pembelajarannya agak terganggu, ada yang biasa aktif lah anaknya ini kemana-mana berjalan, tapi yang lain namanya kita sering mengarahkan bahwa itulah karakter anak, ada yang terlalu aktif, hiperaktif. Kan dalam kelas itu ada beberapa anak kebutuhan khusus itu pada saat belajar itu kadang berjalan kemana-mana ke kawannya, tapi yang lain merasa ada terganggu karena sudah diarahkan seperti itu. Pertanyaan terakhir, pesan Tian biasa anak-anak yang di sekolah ini kebutuhan khusus untuk jadi semangat belajarnya apa Bu? Iya, artinya pesannya bagaimana kita mengetahui karakter peserta didik kita. Kita harus memahami setiap anak itu tidak boleh kita memaksakan antara yang satunya harus sama. Kita harus mengetahui karakternya. Oh ini anaknya sukanya bermain seperti ini. Mungkin anaknya ini tidak suka kalau kita sering menggunakan metode ceramah. Mungkin ada diselingi bermain. Jadi kita operasikan lah. Nah itulah supaya anak itu yang berkebutuhan khusus yang lain terpenuhi juga kebutuhannya, anak yang reguler yang normal terpenuhi. Jadi kita imbangi, jadi sambil belajar secara normal kita ada permainan juga. Nah jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini kan lebih suka bermain sambil kadang monoton melihat gurunya mengajar, tapi memang perlu diselingi lah ya, aktivitas itu selalu dilibatkan. Jadi kayak anak-anak yang keluar masuk ini kan biasa kayak kalau umpamanya kita kadang memahami tidak bisa terganggu pembelajaran nih, karena kita sudah membiasakan bahwa ini meskipun kayak itu kita arahkan lagi belajar di luar, kita bagi tugas. Karena di dalam kelas kami ini ada beberapa guru, bukan satu orang aja, ada guru damping. Jadi guru damping itu yang mengarahkan lagi, kita mengarahkan dalam kelas, ada yang mengarahkan di mana anak itu anak belajar. Jadi kadang menonton harus di dalam kelas, bisa di luar kelas di mana kemauannya. Jadi kalau anaknya itu mau di luar belajar, kita berizin wali kelas ini mengajarkan boleh di mana aja. Yang penting sesuai yang materi kita ajarkan itu tersampaikan. Yang penting anaknya itu di mana nyamannya. Jadi yang penting kita harus ketahui karakter setiap peserta didik kita. Terima kasih Bu atas wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.